Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PMI, saya Anissa Nur Fauziah dengan NIM 008, mahasiswa UIN Salatiga semester 2. Semoga kita semua sehat selalu, amin amin ya robbal dan alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi sholat jamak dan sholat qashar dari kitab yang berjudul Mabadi' Fikih. Sebelum membaca buku ini, saya berpikir bahwa sholat jamak itu cuma dilakukan ketika sedang dalam perjalanan jauh saja. Tetapi ternyata pemahaman saya itu salah. Ternyata sholat jamak juga bisa dilakukan ketika kita sedang sakit atau sedang ada kendala ekstrim, cuaca hujan atau bagaimana. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan di berikutnya. Sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu yang waktunya berdekatan, dikerjakan dalam satu waktu sholat. Jadi kita bisa mengerjakan sholat zuhur sama asar sekaligus di waktu zuhur, atau sholat maghrib sama isya di waktu maghrib. Nah, jenis-jenis sholat jamak itu ada dua jenis. Yang pertama jamak takdim, dan yang kedua jamak takhir. Oke, yang pertama jamak takdim. Ini artinya kita memajukan waktu sholat yang kedua ke waktu sholat yang pertama. Contoh, kita mengerjakan sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Tata caranya, sholat zuhur dahulu, baru sholat asar. Dan niatnya, usolli fardhu zuhri rakataini qasran majmu'an ilaihi asru adaan lillahi ta'ala. Dan yang kedua jamak takhir. Itu malah kebalikannya, teman-teman. Yang artinya kita memundurkan waktu sholat pertama ke waktu sholat kedua. Jadi contohnya itu kita mengerjakan sholat zuhur nih dan asar, tapi di waktu asar. Kan kalau yang pertama itu kita sholat zuhur dan asar di waktu zuhur, itu untuk jamak takdim. Kalau jamak takhir di waktu asar, begitu kebalikannya. Tata caranya, sholat zuhur dahulu, lalu sholat asar, baru niatnya seperti ini. Usolli fardhu zuhri rakataini qasran majmu'an takhirin illal asri adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya yaitu ada qashar. Qashar adalah meringkas jumlah rakaat sholat yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, tapi waktunya di waktu sholat tersebut. Contohnya itu sholat yang bisa disingkat, sholat asar, sholat zuhur, sama sholat isya. Kan itu 4 rakaat, jadi bisa kita ringkas menjadi 2 rakaat. Sedangkan kalau subuh sama maghrib itu kan 3 rakaat dan 2 rakaat, itu tidak bisa disingkat dan itu tidak termasuk sholat qashar. Bisa nggak sih jamak sekaligus qashar? Bisa banget. Kenapa? Karena ketika kita lagi dalam perjalanan jauh yang memenuhi syarat buat jamak dan qashar, kita boleh banget menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Dan setiap sholat yang asalnya 4 rakaat bisa kita ringkas jadi 2 rakaat. Misalnya, kita jamak takdim, zuhur dan asar. Nah, zuhur kita kerjakan 2 rakaat, asar juga 2 rakaat, begitu. Lalu ada beberapa kondisi yang dibolehkan dalam syariat Islam untuk melakukan sholat jamak takdim atau jamak takhir. Yang pertama, safar, perjalanan jauh. Ini kan paling umum ya, pasti semua teman-teman pernah jalan jauh juga kan. Nah, menurut para ulama itu beda pendapat, tapi jaraknya beda pendapat tentang soal jarak. Tapi intinya perjalanan yang dianggap jauh atau sedang, misal nih contohnya, saya pergi ke Semarang, rumah saya di Tengaran, itu kan perjalanannya jauh kan. Terus kita mau sholat tapi kita mendesak banget, gak bisa berhenti, dan itu bisa kita jamak, begitu. Dan yang kedua ada sakit. Ketika kita sedang dalam kondisi sakit, sakitnya itu parah banget, dan kita buat berdiri atau buat duduk itu susah banget, itu bisa kita lakukan dengan sholat jamak, bisa dilakukan dengan sholat jamak. Lalu yang ketiga itu ada hujan lebat atau angin kencang. Nah, kalau semisal kita sedang berada di luar, terus kondisinya itu sangat ekstrim dan membahayakan untuk kita keluar, kita bisa kok sholat jamak. Jadi kesimpulan dari sholat jamak dan sholat qashar adalah itu memiliki dua konsep yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, untuk memudahkan umat muslim melakukan sholat, begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.